Oke guys, kembali lagi dengan kami The Slang Gang. Oke guys, kami punya podcast yang terbaik dan termilenial hari ini guys. Oke guys, kita tanya judulnya apa guys? Apa judulnya weh? Pertempuran Medan Area. Nah, sebelum kita mulai podcast hari ini, kita akan memperkenalkan narasumber-narasumber terkece dan terbaik ini ya. Silakan, perkenalkan namanya. Oke, nama saya Madam. Nama saya Sevalinta Dari. Nama saya Nela Remi Amanda. Nah, kita kan nih baru-baru ngumpul nih ya kan. Kalau boleh tanya, kawan-kawan nih puasanya full apa enggak? Oh, full. Gak usah ditanya lah ya, Kalau kami cewek. gitu Gak ya usah biasa ditanya. lah, ya. Kalau cewek biasa lah ya kan. Tapi kalau cowok ini emang agak lain ya kan guys ya. Kalian tahu kalau cowok itu udah nongkrong atau kayak mana, itu udah agak lain. Itu udah megang-megang sesuatu guys. Jadi karena situasinya ini lagi bulan puasa, kita lagi nggak boleh tosik ya guys ya. Oke. Jadi bagi kawan-kawan ya kan, mana tahu mau lihat tak abang ganteng, tak kakak-kakak cantik ini kan, mau tahu lebih identitasnya siapa, mari kita tanyakan ya kan guys ya. Ya Allah. Coba abang ini tuh perkenalkan nama, alamat atau media sosial. Ya Abang. alamat nanti didatengin Nah, lah. IG aja. Ngeri kali. Oh, nama asal sekolah nggak? Enggak usah. Usah. Oh, apa? IG aja cantum. Ya IG cantum nih. Coba nama sama media sosial aja bang. Oke, tadi kan udah nama. Nama udah. Udah IG-nya nanti Masa bisa ada di situ. Iya, nanti aja itu di akhir aja. Oh, mana tahu kalian ingin tahu kelanjutan identitas dari abang ganteng atau cewek cantik ini ya kan? Nah, coba kita tanyakan media sosialnya ya kan. Mulai dari abang coba. Oke, kalau media sosial nama IG @nikelsimadam_. Kalau Instagram XLK. Instagramnya @naya, Y-nya double ya. Terus ada RHMI ya. Nah. Kayak gitu lah. Udah kalian denger itu kan? Jangan lupa kalian follow ya. Kalau nggak kalian follow, mati kalian berbuat. Gitu. Nah, kami ini kan udah lama nih ngumpul ya kan. The Slang Gang nih kan. Selain enggak tuh. Lens. Jadi kita mau saling tanya kabar gitu kan. Tuh Abang Nikil, apa kabarnya sekarang bang? Apa lagi sibuk apa sekarang? Gitu? Kalau kabar sih baik ya, alhamdulillah. Tapi Lagi kalau sibuk? belum ada kesibukan, masih sibuk ya menata hidup untuk menjadi lebih baik lah. Baik. Kalau kami dengar-dengar kata abang dapat cewek cantik bang. Itu udah bang. Jangan. Sama aja. Nah, untuk kakak Sekar ya kan, kakak cantik. Nah, kakak ini sekarang kabarnya gimana? Terus kesibukannya apa juga? Alhamdulillah sih baik sih. Kalau kesibukan, sok sibuk aja di rumah itu sebenarnya. Soalnya nggak ada apa-apain. Kalau dari Kak Naya? Sibuknya paling yang ada, nggak ada sibuk, nggak ada ngapa-ngapain, kan tidur udah. Kami cuma tidur guys. Emang hebat kali. Kalau Kak Naya, aku sibuk ngapain? Aku sibuk sholat guys. Masya Allah. Siap. Contoh Terus apa lagi? lagi. Ini masih kurang nggak sih itu menurut aku ya? Satu lagi. Dikit lagi. Bikin lagi satu lagi. Puasa tadi udah, kabar udah, Media sosial. media sosial udah. Satu lagi. Tahu besok CD. Gini, gini kayak kenapa sih kalian tertarik aku undang untuk ini bahas tema ini gitu? Oh. Tapi belum nyari alasan dulu. Disuruh lah sama beliau. Oh iya, coba. Iya. Nggak apa-apa. Nah, karena di podcast kita nih The Slam Gang ini kan, kita mau tanya dulu, apa sih alasan kalian itu mau diundang sama aku gitu? Coba dari Bang Nikil. Ya, kalau alasan ya nggak ada sih, itu cuma tugas aja. Wis, kelas sekali ya Bang Nikil ya kan. Coba tadi Kak Sekar sama Kak Naya. Sama nggak sih Iya. tugas? Itu Iya, gitu. iya tugas atau nggak tugas juga mungkin. Bahasanya ya gitu. Kayak gitu. Ya gitu. Ya gitu guys. Nah, itu aja. Iya gitu aja. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai podcast terkece dan terkeren di dunia. Oke, kita mulai. Gaskan. Terus, kayak mana? Latar belakang. Nanya, kayak mana tuh? Masuk. Latar belakang. Gini, Sebelum memulai Iya. apa?
peristiwa Aku boleh pertempuran. nengok kertas sih, nggak boleh. Ya, nggak Ya apa-apa gitu, sih, sebelum nggak apa-apa sih mengetahui sebenarnya. peristiwa pertempuran Medan Area, Latar belakangnya apa ya, dulu? lebih baik mengetahui latar belakangnya. Coba ceritakan sedikit. Nah, gitu. Ada Mengenai lawaknya latar sedikit belakang. bisa. Tambahin lawaknya sedikit. Apa latar belakangnya? Gimana tadi? Latar belakang pokoknya intinya latar belakang terjadinya pertempuran Medan Area. Mengenai adanya pertempuran Tema Medan itu. Ya. Iya. Area. Apa yang menyebabkan pertempuran ini bisa terjadi? Oh. Gak bisa lawak kan? Udah ada udah lawak. Awal udah lawak. Mengenai tema kita tentang pertempuran Medan Area ini, nah bukan Medan Marelan ya guys. Nah, sampai Marelan yang nonton. Udah ya. Di balik pertempuran Medan Area ini ada nggak dari Bang Nikil penjelasan tentang peperangan Medan Area gitu? Oke, jadi sebelum masuk ke peristiwa ataupun kronologi dari pertempuran di Medan Area, alangkah baiknya kita terlebih dahulu melihat dan mengulas latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Jadi sebelumnya pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, Sekutu dan Nika yang dipimpin oleh Jenderal T.E.D. Kelly itu memasuki dataran Medan, Indonesia. Yang pada awalnya mereka itu ingin berniat untuk mengurus para tawanan yang ada di Indonesia, yaitu orang-orang Belanda, tapi mereka malah membebaskannya. Nah, pastinya sikap itu sangat dikecam oleh para pemuda. Dan juga tepat pada tanggal 13 Oktober 1945, Nika ini atau Netherlands Indies Civil ini belum ada. Ya. Netherlands Kalau ceritanya Nika itu tahu Jadi dia. kalau tahu nanti itu disokok ini. organisasi kapal Belanda. Nika Netherlands Indies Civil Administration itu memberikan persenjataan terhadap KNIL atau organisasi Belanda yang orang-orangnya Indonesia. Dan pastinya tindakan tersebut itu sangat tidak disetujui dan diambil tegas oleh BPI, yaitu Badan Pemuda Indonesia, dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, tapi BPI dan TKR di sini nih belum melakukan serangan terhadap Sekutu dan Nika. Tepat puncaknya itu pada tanggal 13 Oktober 1945 juga, di mana pasukan Nika itu menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda. Nah, pada saat itulah pemuda Indonesia menyerang pasukan-pasukan Nika dan Sekutu yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Nah, pada saat itu sekitar 96 orang itu tewas karena pertempuran itu. Dan pada tanggal 18 Oktober karena kejadian tersebut, Sekutu mengeluarkan orang-orang Belanda lebih tepatnya mengeluarkan ultimatum terhadap Indonesia, di mana orang pemuda-pemuda Indonesia itu dilarang untuk membawa senjata-senjata api dan juga disuruh untuk menyerahkan seluruh senjata apinya kepada Belanda. Dan juga pada tanggal 1 Desember 1945 orang-orang Belanda itu ini melakukan pembatasan berupa papan-papan yang disebut sebagai istilah fixed boundaries Medan Area di sudut-sudut perkotaan Kota Medan. Oke, jadi mungkin segitu aja lah latar belakang singkat atau mengapa tuh bisa terjadi pertempuran Medan Area. Yang pertama kita uraikan tadi terdapat 3 poin. Yang pertama karena dibebaskannya tawanan-tawanan dari Belanda. Yang kedua itu karena apa ya, lupa. Ini mau di ini kan? Iya. Nanti lah sekarang. Ini skip nanti di-cut apa ulang? Ini kita nanti mau ngulang atau ngulang ya nanti? Oh ini masih enceng-enceng. Sana. Udah cepet apa? Cek. Ini lanjut ya, tetap ini yang kupost nanti. Cuman ini yang bagian mikir lupa diulang. Iya, yang tadi dia lupa. Oh. Oh ya udah. Ulang lah. Yang kedua apa ya? Kedua. Yang kedua aku lupa, Cok. Lihat tuh dulu. Maunya kan waktu
misalkan kalau kalian lagi ngejelasin Ini kan briefing nggak? Langsung di post nih. Iya, aku kaget. Nggak Kalau apa-apa. nggak briefing dulu. Daripada dilamakan nanti ya. makanya nanti kan Bentar misalkan dulu, kan tapi. nanti ngejelasin gitu bla bla nanti kayak agak dipotong sedikit dia nanya gitu kayak Iya, agak maksud ngelawak aku gitu agak nanya emang ngelawak. iya gitu Iya, cuman aku kurang ngerti penjelasannya gimana dulu. makanya Pas kita yang ikut tanya, dia kan tanya, kawan-kawan yang udah ngerti kan nih, nanti mana tahu kawan-kawan bingung Ah, apa iya. itu tentang organisasi nikah. Jadi nggak tahu. Tadi yang pertama itu di mana orang-orang di mana sekutu itu malah membebaskan tawanan-tawanan dari tawanan-tawanan Belanda yang ada di Indonesia. Yang kedua, mereka juga mengeluarkan ultimatum untuk melarang orang-orang Indonesia membawa senjata api dan juga menyerahkan seluruh senjata api yang dipunyai oleh pemuda Indonesia terhadap mereka. Dan yang ketiga itu karena mereka melakukan pembatasan-pembatasan di sudut-sudut kota Medan atau yang dikenal sebagai fixed boundaries Medan area. Oke, jadi mungkin itu aja latar belakang ataupun mengapa bisa terjadi pertempuran Medan area. Saya kembalikan ke host. Wih, keren ya Bang Nikil ya kan. Semoga kawan-kawan bisa ngerti penjelasan dari Bang Nikil. Nah, mungkin kawan-kawan ini pada nanya nih kan, apa sih itu organisasi nikah? Malah kawan-kawan masih berpikir, organisasi nikah ini pasti plastik nikah gitu ya kan? Enggak. Nah, jadi kita tanya kan, apa itu organisasi nikah? Nggak tahu juga. Oke, jadi nikah itu merupakan organisasi dari Belanda yang kepanjangannya Netherlands Indies Civil Administration, yang dimana merupakan otoritas sipil dan militer yang berfungsi memanjangkan kekuasaan Belanda di daerah-daerah bekas jajahannya. Oke. Nah, kawan-kawan ini kan udah tahu kan penjelasan dari Bang Nikil ya kan. Nah, sekarang nih kita mau tanya sama Kakak Sekar ya kan. Nah, apa aja itu tentang perjalanan pertempuran Medan area? Nah, perjalanan jadi kayak pertempurannya itu dimulai tuh dari pada tanggal 13 Oktober 1945. Yang dimana tuh itu antara si para pemuda dan juga sama sekutu nih. Nah, di situ tuh para pemuda itu menyerang pemerintahannya gedung pemerintahan dari yang dikuasain sama si sekutu ini. Nah, dari situlah menjalarlah kemana-mana lah itu, ke kota-kota lain gitu kan, peperangan itu, pertempuran itu. Kayak misalnya kota Brastagi sama Pematang Siantar. Terus masuklah itu ke kayak tanggal 18 Oktober 1945. Nah, di situ tuh para sekutu itu mengultimatum. Nah, mengultimatum itu kayak memperingatin gitu loh. Kan tadi mau nanya kan? Iya, kok udah lupa, cuman aku mau nanya. Nanti aja. Nanti telat mau ke apa? Bentar dulu Kak Sekar. Mengultimatum. Nah, mengultimatum itu kira-kira apa Kak Sekar? Mengultimatum itu kayak memperingatin gitu loh, kayak ngasih apa sih namanya? ngasih peringatan Iya, ngasih gitu. peringatan gitu. Itu kan artinya kan mengultimatum rakyat Medan agar orang itu menyerahkan senjata kan. Nah, itu artinya orang tuh diperingatin gitu loh. Nah, biar orang tuh naruh senjatanya gitu. Iya. Nah, terus masuklah si nikah itu dia kayak ngasih aksi teror gitu lah, heboh lah dia teror gitu ya kan, yang buat pecahnya pertempuran itu sampai akhirnya korban-korbannya itu ke pihak si Inggris sekutu ini. Nah, terus masuklah ke bulan April tuh kan. Belum, masih ke 1 Desember. 1 Desember itu para sekutu itu bawa kayak papan gitu kan yang bertulisan dengan fix boundaries. Iya, boundaries Medan area. Nah, terus diletakin tuh di ujung-ujung kota Medan itu. Nah, baru masuk dia ke bulan Aprilnya itu. Bulan April itu disitulah para sekutu itu berhasil mendesak pemerintahan Republik Indonesia di kota Medan. Dari situ juga siapa tuh Inggris tuh sama sekutu, dia juga kayak buatlah pembersihan dari unsur Republik Indonesia itu di kota Medan. Gitu aja sih.
kalau dari perjalanan cerita ini. Nah, kan tadi dijelasin Kak Sekar tadi kan, perjalanan tentang pertempuran main area. Nah, kawan-kawan kan udah tahu perjalanannya ya kan, perjalanan pertempuran main area. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih, bagaimana Kak akhir dari pertempuran medan area itu Kak? Berakhirnya pertempuran itu tuh pada tanggal 15 Februari 1947. Nah, pada pukul 12 malam. Nah, jadi tuh berhentinya jadi di akhirnya pertempuran itu tuh terjadi akhirnya pada tanggal 15 Februari 1947. Nah, yang dimana tuh berakhir pada pukul 12 malam setelah diperintah sama Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata itu. Terus juga dari hasilnya itu kayak para sekutu tuh belum juga berhasil dikeluarin dari kota Medan itu, dari Kepulauan Sumatera itu. Itu sih akhir dari ini ya. Kesimpulannya sekutu itu masih ada di Medan dan masih menguasai RI gitu. Ya benar, ya masih ada di Medan ini. Nah, kalian lihat podcast terlengkap ya kan, udah dapat penjelasan, dapat akhir, dapat perjalanan lagi. Di mana podcast terlengkap seperti ini ya kan? Nah, kita kan udah dapat penjelasan dari Kak Nikhil dan juga Kak Sekar ya kan. Biar makin lengkap kita tanya sama Kak Naya ya kan. Bagaimana itu cara pemuda agar bisa menjaga nasionalisme? Jadi itu cara menjaga nasionalismenya itu bisa jadi refleksi sejarah gitu. Tahu kan maksudnya? Aduh, nggak tahu Kak. Coba bisa dijelasin nggak biar kalau tahu nih? Biar Iya Kak. penonton pada tahu gitu. Iya Kak. Jadi itu maksudnya refleksi sejarah tuh kayak diulangi kembali gitu apa yang udah dijelasin nama guru gitu kan, diulang, dibaca-baca lah gitu lah maksudnya, supaya tahu gitu, lebih mengenal gitu sejarahnya ini tentang apa, itu tentang apa gitu gitulah. Nah habis itu yang kedua bisa dari upacara bendera itu kan bisa untuk menjaga gimana ya, kayak mengenang gitu jasa pahlawan gitu kan, yang udah rela mati-matian gitu kan, udah hilang nyawa gitu kan, nah itulah pokoknya. Terus bisa dari memperkenalkan produk-produk kita, iya kan? Ini bisa, terus abis itu bisa memperkenalkan berbagai keragaman budaya yang kita punya ke negara-negara lain gitu ngerti kan? Nah abis itu bisa ini dari ini mapel PKN, pendidikan kewarganegaraan itu. Ya, tahu ya. Itu kan biasa sering ngebahas tentang cara menjaga nasionalisme kan, tentang gimana itu susah loh. Kita kan sekolah pasti belajar PKN, otomatis juga pelajaran nasionalisme dong gitu. Kan itu juga bisa tuh Bagi nasionalisme untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Iya. Terus habis itu ya bisa melalui mapel PKN gitu, pembelajaran PKN. Kan kita juga belajar PKN semua nih kan? Iya, Enggak. Kita isinya tentang kayak cara menjaga nasionalisme di Indonesia gitu-gitulah pokoknya. Abis itu tahu itu kayak bisa dari pengenalan tokoh sejarah gitu. Mana tokoh sejarah tuh? Ya, untuk mengenang jasa mereka. Terus yang terakhir yang saya ketahui itu ya dalam pengenalan tokoh sejarah gitu kan, kayak dalam pengenalan tokoh sejarah itu kan kita dapat termotivasi gitu kan, dapat inspirasi gitu lah pokoknya. Terus lebih mencintai tanah air sendiri dari tokoh sejarah tersebut. Nah, kalian kan sudah dapat nih ya kan, cara pemuda bisa menjaga nasionalisme. Nah, berarti Kak, untuk pemuda-pemuda kita di usia dini seperti ini, apalagi untuk penonton-penonton yang lagi lihat, udah bisa nggak untuk menerapi nilai-nilai menjaga nasionalisme? Bisa lah, kalau nggak goblok aja. Seluruh Kak. agak kasar ya. Iya. Ini lagi bulan puasa Kak, jadi nggak boleh. Nah, berakhirnya podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Nikhil, Kak Sekar, dan Kak Naya. Ya, sama-sama. Saya cam mereka sebagai narasumber terbaik di dunia. Oke?
Oke, buat kalian yang kepo tentang identitas mereka atau ingin yang stalking mereka ya kan. Nah, di sini nih, di bawah ini ada media sosial mereka. Silakan dilihat. Nah, Jangan lupa follow. Jangan follow ya guys. jangan lupa follow juga akun aku ya. Kalau nggak follow diapain? Kalau nggak di follow main bunuh kan nanti. Kemudian cuma Nah, sampai paku. ya udah, kita akhiri podcast kita hari ini. Nah, jangan lupa terus saksikan podcast terbaik dan terkeren di dunia ada di The Slam Gang. Hey. Nah, ini nih ada The Slam Gang lagi nih. Jangan lupa Bang Rizky Fernanda. Masuk bang, masuk bang, masuk bang. Halo, halo. Jangan masuk dah, masuk dah, Bang. Masuk, Bang. Masuk dah, Bang. Mana? Masuk. Oh, masuk ya. Halo. Sekian podcast kami hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan sejarah-sejarah Indonesia yang belum kalian ketahui. Oke? Saya Rizky Ananda Saputra sebagai host dan ada Kak Nikil, Kak Sekar dan Kak Naya sebagai narasumber. Kami pamit mengundurkan diri. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Slam!